Baik, kembali lagi bersama saya Yon Ristolwala dalam channel pribadi saya tentang desa. Sebelum kita memulai, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk bisa dapatkan video-video rekaman saya selanjutnya. Topik kali ini kita akan berbicara tentang penyusunan dokumen RKPDes melalui musyawarah desa. Basis materi kita kali ini tetap mengacu pada Permendagri 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa. Kita berbicara tentang penyusunan RKPDes tahun berikutnya, itu terdapat dalam pasal 29 sampai dengan 51. Ada 3 hal yang mau saya sampaikan di sini. Itu yang pertama adalah kunci dari keberhasilan pelaksanaan musyawarah desa itu sendiri. Yang pertama adalah muatan materi, dan yang kedua adalah partisipasi masyarakat, dan yang ketiga itu adalah bagaimana teknik kita menyajikan materi untuk bisa menjangkau seluruh masyarakat. Yang pertama saya berbicara tentang materi. Materi dalam pelaksanaan musyawarah desa penyusunan RKPDes, yang pertama adalah paling penting itu adalah penyampaian arah dan kebijakan pemerintah desa. Yang kedua adalah pencermatan ulang dokumen RKPD, dokumen RPJMDes, dan yang ketiga adalah pemilihan tim verifikasi kegiatan. Materi musyawarah desa penyusunan RKPDes yang pertama adalah arah dan kebijakan pemerintah desa. Di situ yang pertama adalah visi kepala desa atau visi desa selama 6 tahun. Nah, visi itu kemudian dijabarkan dalam misi tahunan. Nah, misi tahunan dengan target tertentu. Jadi misi, tujuan, sasaran. Bicara tentang sasaran berarti kita akan membongkar tentang kondisi desa tahun sekarang atau profil desa saat ini. Lalu yang kedua adalah target yang mau dicapai. Itu berkaitan dengan perubahan yang akan terjadi selama 1 tahun, yang nantinya ketika untuk mencapai target tersebut melalui kegiatan-kegiatan yang kita bicarakan dalam musyawarah desa. Dalam muatan materi, yang poin yang pertama adalah arah dan kebijakan pemerintah desa. Nah, arah dan kebijakan pemerintah desa ini sifatnya sangat penting sebagai pemandu arah jalannya kegiatan musyawarah desa. Dalam arah dan kebijakan pemerintah desa itu tercover yang pertama adalah visi. Visi itu selama 6 tahun. Nah, untuk mencapai visi maka misi tahunan seperti apa? Setelah misi maka tujuannya apa? Tujuan yang mau dicapai apa? Terus setelah tujuan maka kita akan berbicara tentang sasaran. Sasaran itu kita membongkar yang namanya profil desa tahun sebelumnya atau profil desa sekarang. Jadi kondisi desa kita saat ini seperti apa? Melalui kegiatan yang nanti kita akan bicarakan dalam musyawarah desa, nanti akan terjadi di akhir tahun seperti apa? Seperti apa dengan target-target yang bisa diukur. Sehingga kenapa penting masyarakat mempunyai satu arah atau satu pijakan yang benar, yang baik dalam menilai kinerja pemerintahan selama 1 tahun. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua adalah supaya pembangunan desa itu bisa terkonsentrasi, jadi tidak bias kemana-mana. Materi yang kedua yakni pencermatan ulang dokumen RPJM. Jadi kita mengambil kegiatan-kegiatan yang ada di dalam dokumen RPJMDes untuk dibahas. Jadi kegiatan yang ada di dalam dokumen RPJMDes yang di dalam grafik setiap tahunan itu ada target-target. Jadi tahun 1 dengan target apa, tahun 2 target apa, dan seterusnya. Jadi kita melihat kembali kegiatan untuk kemudian kita bahas, dan juga kita mereview kembali kegiatan-kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan pada tahun sebelumnya untuk mempercepat penyelesaian masalah. Karena kita tahu bahwa dalam
kegiatan tahunan ini dia akan saling berkesinambungan. Jadi tahun pertama gagal, dia otomatis akan mempengaruhi tahun kedua. Jadi fungsi dari pencermatan ulang ini agar kita mempercepat penyelesaian masalah di tahun sebelumnya, agar kita secepatnya bisa melangkah untuk membahas, menyelesaikan masalah di tahun N+1. Materi yang ketiga adalah pemilihan tim verifikasi kegiatan. Jadi tim ini merupakan wakil dari musyawarah desa. Tim ini yang kemudian memverifikasi hasil kerja dari tim 7 atau tim penyusun RKPDS yang dibentuk oleh pemerintah desa. Jadi pola kerjanya paling tidak 2 kali. Dan tim ini di SK-kan oleh kepala desa, oleh pemerintah desa, dan dia berlaku sampai dengan penyelenggaraan musrembang RKPDS di bulan 9. Musrembang, jadi musyawarah desanya itu di bulan 7, musrembangnya di bulan 9. Rentang waktu antara musdes dan musrembang itu ada kerja-kerja di dalam, baik kerja-kerja dilakukan oleh tim 7 dan juga kerja-kerja yang dilakukan oleh tim verifikasi kegiatan. Jadi supaya apa? Supaya tidak terkesan dalam penyusunan desain dan RAP itu disusun oleh pemerintah desa. Jadi ada keterwakilan unsur masyarakat di dalamnya. Supaya apa? Jadi tim ini yang kemudian misalnya ada beberapa kegiatan yang kita bicarakan, kita sepakati di Musdes, pemerintah desa melalui timnya menyusun desain dan RAP. Sebelum desain dan RAP itu kemudian disusun dalam dokumen draft RKPDS dan dibahas dalam musrembang, harus melalui verifikasi oleh tim. Jadi verifikasi administrasi. Jadi dilihat jangan pertama misalnya contoh ada kegiatan seperti pembangunan jalan, maka minimal mulai dari dia punya sketsa lokasi, desain RAP sampai dengan lokasi itu tidak menjadi hambatan. Jadi tim ini memastikan bahwa kegiatan yang nanti dibahas di musrembang itu adalah kegiatan-kegiatan yang bisa dijalankan dan struktur RAP itu sudah benar, tidak ada markup di dalamnya. Untuk video kita pada kesempatan ini cukup sampai di sini. Akan saya lanjutkan di sesi berikutnya, kita akan masih berbicara tentang penyusunan RKPDS melalui musyawarah desa. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya.